Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra hafizahullah taala. Halaman 27. Qala asy-Syaikh rahimahullahu, berkata penulis kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalil dari syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, dari kalangan manusia, dan juga dari kalangan kabilah kalian. Azizun 'alaihi ma'anittum. Para ulama mengatakan azizun artinya yasyuqqu 'alaihi. Beliau merasa berat. Ma'anittum atas penderitaan yang kalian rasakan. Rasulullah merasa sedih ketika melihat kaum muslimin merasakan kesulitan. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Dan beliau sangat-sangat bersemangat alaikum, terhadap kalian, itu terhadap orang-orang yang beriman. Dan bil mu'minina raufur rahim, dan mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang beriman itu rauf. Beliau lembut, rahim, dan penyayang. Surah At-Taubah ayat 128. Ya. Ayat ini juga menunjukkan sifat rahim ini boleh disematkan kepada manusia. Ya. Selain juga ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahim ini juga sifat yang dibolehkan untuk disematkan kepada manusia. Ya, contohnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sematkan sifat rahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala mumattinan ala ibadihi biirsali atau mumtannan ala ibadihi biirsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini dalam rangka menyebutkan nikmat bagi para hambanya, yaitu dengan diutusnya Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa rajulun minhum ya'rifuna nasabahu wa siratahu. Dan beliau Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah laki-laki dari kalangan mereka, kalangan orang Arab, kalangan Quraisy, yang orang-orang Quraisy mengenal nasabnya. Dan orang-orang Quraisy mengenal sirahnya, mengenal kehidupan beliau. Wa yashuqqu 'alaihi alladhi yashuqqu 'alaihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesulitan terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mereka. Wa huwa harisun 'ala hidayatihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk memberikan hidayah kepada mereka. Hatta annahu kana yatahassaru idza lam yastajibu. Sebagaimana beliau juga merasakan sedih ketika mereka tidak menjawab dakwah beliau, tidak menerima dakwah beliau. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman,
fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasaratin. Wahai Muhammad, janganlah engkau menghilangkan jiwamu, ini jangan sampai engkau binasa. Alaihim, karena menghadapi mereka, hasaratin, dalam keadaan bersedih hati. Artinya, wahai Muhammad, jangan sampai engkau sedih sampai membuat engkau binasa. Surat Fatir ayat ke-8. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat penyayang. Dan beliau bersedih ketika orang-orang Quraisy tidak mau bertauhid, tidak mau meninggalkan kesyirikan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka, bisa jadi engkau wahai Muhammad, bakhi'un nafsak, membuat dirimu binasa. Alla yakunu mu'minin, ketika engkau mengetahui mereka tidak beriman. Maksudnya, wahai Muhammad, jangan sampai engkau menjadi binasa karena kesedihanmu ketika mengetahui mereka tidak beriman. Surat Asy-Syu'ara ayat ketiga. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang beriman, beliau itu lembut dan rahim dan penyayang. Ai rahimun bil mu'minin, maksudnya beliau penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala qad khassahum bi qawlihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sikap khusus kepada orang-orang beriman dengan firman Allah Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Artinya, berlemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman. Surat Al-Hijr ayat 88. Artinya sikap lemah lembut ini sikap yang dituntut kepada semua orang. Baik dia sudah beriman ataupun belum. Ini akhlak yang mulia. Namun kepada orang beriman, Allah perintahkan secara khusus. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah ay haqiqatul iqrari wa tasdiqi wal yaqini bi annahu rasulun min indillahi ila jami'in nasi. Hakikat dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah benar-benar mengikrarkan, membenarkan dan meyakini bahwasanya beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Mengikrarkan, membenarkan, meyakini bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang Allah utus. Wa muqtada hadhihi syahadati ta'atuhu fima amar. Dan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah mentaati beliau dalam apa-apa yang beliau perintahkan. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua yang beliau perintahkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Surat At-Taghabun ayat ke-12. Fi mawadhi'a katsiratin, dalam tempat yang banyak dalam Al-Qur'an. Dalam banyak ayat Allah perintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, semoga kalian mendapatkan rahmat Allah. Surat Ali Imran ayat 132. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua kabar yang Nabi kabarkan. Fahuwa asdaqun nasi, karena beliau adalah orang yang paling benar, yang paling jujur. Wajtinabu ma anhu naha wa zajara,
dan meninggalkan apa yang beliau larang dan apa yang beliau peringatkan. Meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan hendaknya Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang Rasulullah syariatkan. Dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Ini konsekuensi yang ketiga. Fa ibadatullahi la budda fiha min syartaini. Maka beribadah kepada Allah wajib untuk memenuhi dua syarat. Yang pertama al-ikhlasu liwajhillahi. Ikhlas mengharap wajah Allah semata. Yang kedua wa muwafaqatu amrillahi wa rasulihi. Ya, syarat yang kedua adalah menepati perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bahwa al-maqsudu biqaulihi, dan inilah yang dimaksud oleh perkataan beliau, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Faman abadallaha bighairi ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan metode, dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa'amaluhu batilun, maka amalnya batal, wa annahu amalun mubtada'un, dan itu adalah amalan yang diada-adakan, amalan bid'ah. Maka konsekuensi seorang itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, atau konsekuensi orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, konsekuensinya dia harus bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan dia harus ikut sunnah Nabi dan meninggalkan kebid'ahan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jima'ud dini aslani. Alla na'budallaha, alla na'buda illallah, wa la na'budahu illa bima syara'a, wa la na'budahu bil bid'ah. Inti dari agama Islam ini ada dua landasan. Inti dari agama Islam dua. Yang pertama, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Dan yang kedua, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Kita tidak menyembah Allah dengan kebid'ahan. Ya, maka inti dari agama Islam itu cuma dua. Bertauhid, ikut sunnah. Bertauhid dan ikut sunnah. Bertauhid dan meninggalkan syirik. Yang kedua, ikut sunnah dan tinggalkan bid'ah. Kemudian qala Syekh wa dalilu qala Syekh wa dalilus salati waz zakati wa tafsiru at-tauhid qauluhu ta'ala. Dan dalil dari salat, ya, rukun Islam yang kedua, dan dalil dari zakat, rukun Islam yang ketiga, dan juga termasuk di dalam ayat yang akan disebutkan terdapat tafsir dari tauhid. Adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan semua amalan hanya kepada Allah sebagai orang yang hanif, sebagai orang yang bertauhid. Wa yuqimus salata, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Fa hadhihi thalathatu hiya a'zamu arkanil Islam, maka tiga hal inilah yang merupakan rukun Islam yang paling agung. Wal kitabu was sunnatu tajma'u bainaha fi mawadhi'a muta'addidatin. Dan Al-Qur'an dan Al-Sunnah menggabungkan tiga hal ini, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian salat, kemudian zakat. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah di berbagai tempat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu, alaikan mereka bertobat, ai minasyirki, maksudnya bertobat dari kesyirikan.
wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atuz zakah, dan membayar zakat. Ya. Taubat dari kesyirikan, tauhid. Aqamus shalah, salat, wa atuz zakah, zakat. Ya. Ini 3 rukun Islam yang agung. Maka fa ikhwanukum fid dini, maka kalau ada orang yang melakukan itu, mereka lah saudara kalian dalam agama, saudara seiman. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui. Surat At-Taubah ayat ke-11. Fa'adhamu hadhil usuli ibadatullahi wahdahu la syarika lahu wa ikhlasuddin lillahi. Maka rukun Islam yang paling agung, yang paling utama adalah beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik kepada Allah, dan mengikhlaskan semua amalan ibadah hanya kepada Allah. Wa ba'da dzalika iqamus sholati. Setelah itu, yang paling penting kedua adalah mendirikan salat. Fa shalawatul khamsu hiya amudul islami. Maka salat 5 waktu itu adalah tiang dari Islam, tiang agama. Wa hiya aujabul wajibati ba'da tauhid. Dan salat adalah kewajiban yang paling wajib setelah tauhid. Wa zakatu qarinatuha fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan zakat adalah sesuatu yang sering digandengkan dengan salat dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu hiya haqqullahi ala ibadihi. Dan salat itu adalah hak Allah, ya, yang wajib untuk ditunaikan para hambanya. Fi kulli yawmin wa lailatin. Setiap hari dan setiap malam, sehari semalam. Wa zakatu haqqullahi ala ibadihi fi amwalihim. Dan zakat juga merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya dalam harta mereka. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hadits Mu'adz, dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Nabi katakan, fa inhum ata'u lidzalika. Andaikan mereka mau salat, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maka ajarilah mereka bahwasanya Allah Ta'ala wajibkan atas mereka sedekah. Sedekah ini maksudnya adalah zakat, ya, karena zakat merupakan bagian dari sedekah. Sedekah ini istilah yang umum. Ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib diantaranya adalah zakat. Ya, ada sedekah yang sunnah kalau kita sedekah kepada orang miskin, sedekah untuk masjid, wakaf, ini sedekah yang sunnah. Ya, maka sedekah di sini artinya zakat. Ajarilah mereka bahwasanya Allah Ta'ala wajibkan atas mereka zakat yang tukhadhu min aghniyaihim. Yang zakat ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan mengenai salat, selain salat merupakan rukun Islam yang kedua, yang merupakan indikasi bahwasanya salat ini sangat penting sekali karena masuk rukun Islam. Ya, demikian juga salat ini tidak boleh ditinggalkan, dan kalau ditinggalkan maka orangnya keluar dari Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, lam yakun ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun ghairus salah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada suatu amalan yang kalau ditinggalkan itu bisa menyebabkan orangnya keluar dari Islam, kufur, kecuali satu, yaitu salat. Ya, riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Maka kata Abdullah bin Syaqiq, para sahabat ijma, sepakat,
tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan pelakunya bisa kafir, bisa murtad, kecuali hanya satu, yaitu meninggalkan sholat. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan, 5 waktu nggak sholat. 5 waktu nggak sholat, ya maka orang tersebut keluar dari Islam. Ya, statusnya murtad, bukan muslim, non-muslim. Dan yang dituntut dari dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat lagi, tidak perlu bersyahadat ulang. Kemudian qala Syekh mengatakan wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, dan dalil dari puasa, rukun Islam yang keempat. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ai farada 'alaikum as-siyama, maksudnya Allah Ta'ala telah wajibkan atas kalian puasa. Wal muradu, yang dimaksud puasa di sini adalah siyamu syahri Ramadan, ya, puasa bulan Ramadan. Kama bayyana dzalika fil ayati allati ba'daha, sebagaimana dijelaskan oleh ayat setelahnya. Allah Ta'ala katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ila qoulihi, sampai firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa yang syahida maksudnya tidak sedang safar, sedang hadir. Barang siapa sedang tidak safar di bulan tersebut, falyasumhu, maka berpuasalah. Surat Al-Baqarah ayat 185. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Wa dzakara siyam Ramadan, dan di antara 5 perkara tersebut Nabi sebutkan puasa Ramadan. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Fasiyamu syahri Ramadan, fasiyamu syahri Ramadana huwa ahadu mabanil islami. Maka puasa Ramadan adalah salah satu dari mabani, dari tiang Islam, dari bangunan Islam, atau dari rukun Islam. Qala Syekh, kemudian Syekh mengatakan wa dalilul haji, dalil dari haji, rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi kalian, bagi manusia, untuk berhaji ke Baitullah, lillah, untuk Allah. Man istata'a, bagi kalian yang mampu, ilaihi sabila, untuk melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan orang yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha cukup. Ya, Allah tidak butuh. Ghani artinya ya, bukan maha kaya ya, namun Allah Maha tidak butuh. Allah Maha cukup. Allah Maha cukup dari para makhluknya. Alam artinya makhluk. Ya, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Surat Al-Imran ayat 97. Maka ini dalil diwajibkannya haji. Dan juga dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ini untuk kita sendiri. Bukan karena Allah butuh. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Andaikan semua orang dari Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir, manusia yang paling terakhir, nanti di hari kiamat, semuanya kufur semua, maka tidak berkurang sama sekali kekuasaan Allah sedikit pun. Andaikan semua orang dari Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir nanti di hari kiamat, semuanya dalam keadaan beriman, bahkan dalam keadaan orang yang paling soleh di dunia semuanya, maka tidak bertambah sedikit pun kekuasaan Allah. Allah sudah sempurna kekuasaannya. Allah nggak butuh kepada ibadah kita.
Ya, maka kita sholat, bayar zakat, puasa, haji bukan untuk menambah kekuasaan Allah, bukan sebagai kebutuhan Allah, itu untuk kebutuhan kita sendiri. Ya. Di sini Allah katakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang kufur, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluk. Dan dalam ayat ini terdapat kata-kata kafara setelah penyebutan haji. Maka pertanyaannya, apakah orang yang tidak haji pada dia mampu itu kufur? Jawabannya ini adalah pendapat sebagian ulama. Dan juga terdapat riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Man ataqa al-hajja falam yahujja, fasawa'un alaihi mata yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang mampu haji namun dia tidak berhaji, maka dia matinya, kalau dia mati, ya bisa jadi dia matinya seperti orang Nasrani atau matinya seperti orang Yahudi. Ya, riwayatnya dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, sebagian ulama berdalil dengan ayat tadi dan juga dengan riwayat Umar bin Khattab ini bahwasanya orang yang berhaji, yang mampu untuk berhaji namun dia tidak berhaji, maka dia kafir, keluar dari Islam. Bahkan sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya satu saja rukun Islam tidak dipenuhi, ya, dia tidak sholat, atau dia tidak puasa Ramadan, atau dia tidak bayar zakat, atau dia tidak berhaji, ya, maka dia murtad, keluar dari Islam. Ini pendapat dari sebagian ulama, diantaranya Imam Al-Hakim, ya. Kemudian Ishaq ibn Rahwayh, kemudian juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Juga ini pendapat yang dinisbatkan kepada Nafi', seorang tabi'in. Namun ini pendapat yang lemah, ya. Sebagaimana tadi kita sudah bacakan riwayat dari Abdullah bin Syaqiq. Beliau mengatakan para sahabat Nabi memandang tidak ada amalan yang ditinggalkan bisa menyebabkan murtad, menyebabkan kafir, tidak ada kecuali hanya satu, yaitu salat saja. Berarti orang meninggalkan puasa, orang meninggalkan zakat, orang meninggalkan haji dalam keadaan mampu, dia tidak sampai murtad, namun telah melakukan dosa yang besar. Ya. Namun dari penjelasan yang saya sampaikan di atas ini harusnya sudah membuat kita takut, ya, untuk meninggalkan salah satu ibadah di atas, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat ataupun haji. Karena sampai ada ulama yang mengatakan bisa kafir kalau meninggalkannya. Waliyadzubillah. Hadza huwa ar-ruknul khamisu, inilah rukun yang kelima min arkanil islami wa mabanihi al-idhami. Inilah rukun yang kelima dari 5 rukun Islam, ya, dan penyangga-penyangga Islam yang idham, yang agung. Faradahullahu 'alal mustati'i min ibadihi marratan fil umri. Ya, Allah Ta'ala wajibkan haji bagi orang yang mampu dari para hambanya satu kali seumur hidup. Yaqulu Syekhu rahimahullah, Syekh mengatakan, al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua adalah atau tingkatan yang kedua min maratibiddin, dari tingkatan agama, yaitu al-imanu. Tingkatan yang kedua adalah iman. Setelah Islam, yang kedua adalah iman. Wa hiya a'la min allati qablaha. Dan ini lebih tinggi daripada sebelumnya, daripada Islam. Li'annaha tata'allaqu bi'tiqadil qalbi. Karena iman ini terkait dengan keyakinan hati. Qala Syekh mengatakan, wa huwa ay al-imanu, iman adalah bid'un wa sab'una syu'batan. Ada 70 sekian, ya. Kata-kata bid'un artinya bilangan 1 sampai 9. Ya, berarti 70 sekian, mungkin 71, mungkin 72 atau sampai 79 kemungkinannya. Jadi iman ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi
iman yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Ya, tentunya yang diucapkan, diyakini dan dibenarkan dengan anggota badan. Ya, dengan amalan badan. Ini iman yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Ayat Muslim. Fal imanu lahu syu'abun katsiratun zahiratun wa batinatun. Maka iman memiliki cabang-cabang yang banyak. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Afdaluha kalimatut tauhid. Iman yang paling utama adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa hiya aslu dinir rusuli kullihim min awalihim ila akhirihim. Karena kalimat la ilaha illallah adalah landasan agama para rasul semuanya, mulai dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir. Wa hiya ma'a syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan dibarengi dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Aslu hadzal dini alladzi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fahuma jami'an aslun wahidun wa bina'un wahidun. Maka landasan agama ini adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keduanya, la ilaha illallah dan Muhammad dan Rasulullah adalah aslun wahidun, adalah landasan yang satu, dan bina'un wahidun, dan bangunan yang satu. Wa adna hadhihi syu'abi izalatul adza an tariqin nas. Kemudian cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau iman yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, maka bagaimana kalau orang yang malah membuat gangguan di jalan? Padahal iman yang paling rendah. Maka orang yang bikin gangguan di jalan, ini dipertanyakan keimanannya. Apalagi yang gangguannya besar, seperti ngebom orang, terorisme. Ini lebih dipertanyakan lagi keimanannya. Kalau iman yang paling rendah saja menyingkirkan gangguan dari jalan, berarti yang merusak iman yang paling rendah ini adalah bikin gangguan di jalan. Maka apalagi kalau gangguannya besar, seperti melakukan terorisme, ngebom, dan semisalnya. Wa hadza yadullu ala anna al-imana qaulun wa amalun. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman terdiri dari perkataan dan perbuatan juga. Ya, wa huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah madhab ahlussunnah wal jamaah. Ini madhab yang benar, inilah akidah yang benar, bahwasanya iman itu mencakup perkataan lisan, perkataan hati, dan amalun, dan perbuatan anggota badan. Tidak sebagaimana keyakinan ahlul bid'ah yang mereka mengatakan iman cukup keyakinan saja, cukup keyakinan hati. Sebagai mereka mengatakan, ada yang mengatakan iman itu cukup perkataan saja, tidak perlu keyakinan. Maka ini akidah yang batil. Yang benar, iman mencakup qaulun, perkataan lisan, dan juga perkataan hati, keyakinan, dan juga mencakup amalun, perbuatan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.